Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Salsabila akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan judul Sejarah Filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan pemikirannya. A. Al-Kindi. 1. Sejarah hidup. Kindi, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imron Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'ash Ibnu Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufa sekitar tahun 185 Hijriah dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya Ishaq Ibnu Al-Sabbah adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Ar-Rasyid. Dalam hal pendidikan, Al-Kindi pindah dari Kufah ke Basra, sebuah pusat studi bahasa dan teologi Islam, dan ia pernah menetap di Baghdad, ibu kota kerajaan Bani Abbas, yang juga sebagai jantung kehidupan intelektual pada masa itu. Ia sangat tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu. Penguasaannya terhadap filsafat dan ilmu lainnya telah menempatkan ia menjadi seorang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran filosof terkemuka. Karena itu pula lah ia dinilai pantas menyandang gelar Faisuf al-Arab, filosof berkebangsaan Arab. 2. Filsafat atau pemikirannya. A. Talfik. Al-Kindi berusaha memadukan talfik antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Bertemunya agama dan filsafat dalam kebenaran dan kebaikan sekaligus menjadi tujuan dari keduanya. Filsafat dengan demikian membahas tentang Tuhan dan agama. Ini pula dasarnya. Filsafat yang paling tinggi ialah filsafat tentang Tuhan. Orang yang menolak filsafat, maka orang itu menurut Al-Kindi telah mengingkari kebenaran. Kita harus menyambut dengan gembira kebenaran dari manapun datangnya, sebab tidak ada yang lebih berharga dari para pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. B. Jiwa. Tentang jiwa, menurut Al-Kindi tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansi ruh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan ruh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Selain itu, jiwa bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah dan berbeda dari tubuh. Sedangkan jisim mempunyai sifat hawa nafsu dan pemarah. Antara jiwa dan jisim kendati pun berbeda tetapi saling berhubungan dan saling memberi bimbingan. Dengan pendapat Al-Kindi tersebut, ia lebih dekat kepada pemikiran Plato ketimbang pendapat Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa jiwa adalah baharu, karena jiwa adalah bentuk bagi badan. Sedangkan Plato berpendapat bahwa kesatuan antara jiwa dan badan adalah kesatuan aksidental dan temporer. Binasanya badan tidak mengakibatkan lenyapnya jiwa. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 daya, yakni daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. 3. Moral. Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa seorang filosof wajib menempuh hidup susila. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri, Aristoteles, melainkan untuk hidup bahagia. Sebagai filsuf, Al-Kindi prihatin kalau syariat kurang menjamin perkembangan kepribadian secara wajar. Karena itu, dalam akhlak atau moral, dia mengutamakan kaidah Sokrates. B. Al-Farabi. 1. Biografi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Auzalak. Di kalangan orang-orang Latin abad tengah, Al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nasr. Ia lahir di Wasij, distrik Farab, sekarang kota Attar.
Turkistan pada 257 Hijriah. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya secara sempurna. 2. Pemikirannya. A. Pemaduan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Karena itu ia dikenal filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Untuk mempertemukan dua filsafat yang berbeda, seperti dua halnya Plato dan Aristoteles mengenai idea, Aristoteles tidak mengakui bahwa hakikat itu adalah idea, sedangkan Plato mengakui idea merupakan satu hal yang berdiri sendiri dan menjadi hakikat segala-galanya. Menurut Al-Farabi, sebenarnya Aristoteles mengakui alam rohani yang terdapat di luar alam ini. Jadi kedua filsuf tersebut sama-sama mengakui adanya idea-idea pada zat Tuhan. B. Jiwa. Adapun jiwa, Al-Farabi juga dipengaruhi oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Jiwa bersifat rohani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan yang tidak berpindah-pindah dari suatu badan ke badan lainnya. Al-Farabi membedakan antara jiwa khalidan dan jiwa fana. Jiwa khalidah yaitu jiwa yang mengetahui kebaikan dan berbuat baik, serta dapat melepas diri dari ikatan jasmani. Jiwa ini tidak hancur dengan hancurnya badan. C. Politik. Pemikiran Al-Farabi lainnya yang sangat penting adalah tentang politik yang dia tuangkan dalam karyanya Al-Siyasah Al-Madiniyah, pemerintahan politik, dan Ara Al-Madinah Al-Fadilah, pendapat-pendapat tentang negara utama, banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Yang paling penting dalam tubuh manusia adalah kepala, karena kepala otak segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja, otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dalam negara. Menurut Al-Farabi, yang amat penting dalam negara adalah pimpinannya atau penguasanya, bersama-sama dengan bawahannya, sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. C. Ibnu Sina. 1. Biografi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afshana, dekat Bukhara, Persia Utara pada 370 Hijriah. Ia mempunyai kecerdasan dan ingatan yang luar biasa, sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran. 2. Pemikirannya. A. Kenabian. Jalan dengan teori kenabian dan kemukjizatan, Ibnu Sina membagi manusia ke dalam 4 kelompok. Mereka yang kecakapan teoritisnya telah mencapai tingkat penyempurnaan yang sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan guru sebangsa manusia. Sedangkan kecakapan praktisnya telah mencapai suatu puncak yang demikian rupa, sehingga berkat kecakapan imajinatif mereka yang tajam, mereka mengambil bagian secara langsung pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa kini dan akan datang. Kemudian mereka memiliki kesempurnaan daya intuitif, tetapi tidak mempunyai daya imajinatif. Lalu orang yang daya teoritisnya sempurna tetapi tidak praktis. Terakhir adalah orang yang mengungguli sesamanya hanya dalam ketajaman daya praktis mereka. B. Tasawuf. Tasawuf menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan zuhud, beribadah dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawuf dengan akal yang dibantu oleh hati, dengan kebersihan hati dan pencerahan akal. Lalu akal akan menerima ma'rifah dari al-fa'la. D. Ibnu Rusyid. 1. Sejarah kelahirannya. Nama asli dari Ibnu Rusyid adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyid. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi. 15 tahun setelah kematiannya, Imam Ghazali
Di dunia barat, dia lebih terkenal dengan sebutan Averroes. Sedang di dunia Islam sendiri, lebih terkenal dengan nama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah keturunan keluarga terhormat yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Sedang ayah dan kakeknya adalah mantan hakim di Andalus. Pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi, dia diangkat menjadi seorang hakim di Seville dan Cordova. Dan pada tahun 1173, ia menjadi ketua Mahkamah Agung, Qadi al-Qudat di Cordova. Hal yang sangat mengagumkan dari Ibnu Rushd adalah semenjak dia sudah mulai berakal, masa balik hampir semua hidupnya ia pergunakan untuk belajar membaca. 2 karyanya. Tulisan Ibnu Rushd yang dapat kita dapati pada sekarang ini antara lain Fash al-Maqal Fima Bain al-Hikmat wa al-Syariah min al-Ittisal. Buku ini berisikan korelasi antara agama dan filsafat. Al-Kashif an Manahij al-Sidla fi Aqaid al-Millat. Sedang buku ini berisikan tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Tahafut al-Tahafut. Kitab ini berisikan tentang kritikan terhadap Imam Ghazali yang kitabnya berjudul Tahafut al-Falasifah. Sedangkan karyanya dalam bidang fikih yaitu buku yang berjudul Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. 3 hukum sebab akibat dan hubungannya dengan mukjizat. Terdapat hubungan yang daruri pasti antara sebab dan akibat. Menurut Ibnu Rushd, bahwasanya semua benda atau segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki sifat dan ciri tertentu yang disebut dengan zatiyah, dengan arti bahwasanya untuk terwujudnya sesuatu keadaan mesti ada daya atau kekuatan yang telah ada sebelumnya. Hubungan sebab akibat dengan adat atau kebiasaan. Menurut Ibnu Rushd, bahwasanya Al-Ghazali tidaklah jelas dalam mengemukakan pendapatnya mengenai sebab akibat yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan. Hal ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sunnatullah tidak akan berganti dan tidak berubah. Jika yang dimaksudnya adalah adat bagi maujud, maka hal ini hanya akan berlaku bagi yang memiliki roh atau nyawa, karena bagi yang selain itu bukanlah adat namanya, tetapi tabiat. Dan apabila yang dimaksud adalah adat bagi kita dalam menentukan suatu sifat atau predikat terhadap maujud, seperti di bulan baik dan sebagainya, maka hal ini maujud terlepas daripada nisab, hubungannya kepada fa'il Allah. Hubungan sebab akibat dengan akal. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan akal tidak lebih daripada pengetahuan tentang gejala yang maujud beserta sebab akibatnya yang menyertainya. Pengingkaran terhadap sebab akibat berarti pengingkaran terhadap akal dan ilmu pengetahuan. Hubungan sebab akibat dengan mukjizat. Diawali dengan pendapatnya Imam Ghazali, ketika seseorang percaya akan keniscayaan, maka akan mengakibatkannya tidak percaya terhadap adanya mukjizat Nabi. Mengenai hal ini, Ibnu Rushd membedakan antara 2 mukjizat, mukjizat al-Barani dan mukjizat al-Jawani. Mukjizat al-Barani adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi tetapi tidak sesuai dengan risalah kenabiannya, seperti tongkat Nabi Musa yang merubah menjadi ular, Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, dan lainnya. Mukjizat seperti ini yang sangat itu dipandang sebagai mukjizat atau perbuatan di luar kebiasaan dan boleh jadi suatu waktu dapat diungkapkan oleh pengetahuan. Mukjizat al-Jawani adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi yang sesuai dengan risalah kenabiannya, seperti mukjizat Nabi Muhammad yakni Al-Quran. Mukjizat seperti inilah yang dipandang oleh Ibnu Rushd sebagai mukjizat yang sebenarnya, karena Al-Quran tidak dapat diungkapkan oleh pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.